Swastiastu. Keberadaan pemerintahan dinasti Karangasem di Buleleng. Pemerintahan dinasti Karangasem berkuasa di Buleleng setelah Raja Karangasem dapat membantu penguasa Puri Singaraja, I Gusti Ngurah Jelantik, mengalahkan kakaknya I Gusti Ngurah Panji, penguasa Puri Sukosade. Selanjutnya I Gusti Ngurah Jelantik dinobatkan menjadi raja yang didampingi oleh I Gusti Nyoman Karang sebagai raja muda. I Gusti Nyoman Karang itu merupakan salah satu putra dari Raja Karangasem, I Gusti Anglurah Gede Karangasem, Dewate di Tohpati. I Gusti Nyoman Karang itu ditugaskan sebagai adipati di bawah kekuasaan Karangasem. Kemudian pada tahun 1800 I Gusti Ngurah Jelantik wafat. Selanjutnya I Gusti Nyoman Karang dinobatkan menjadi Raja Buleleng pertama dari dinasti Karangasem. I Gusti Nyoman Karang kemudian mengangkat putra I Gusti Ngurah Jelantik yang bernama I Gusti Bagus Jelantik Banjar sebagai patih kerajaan Buleleng yang berkedudukan di Bangkang di sebelah barat Sukosade. Pemerintahan I Gusti Nyoman Karang tidak berlangsung lama karena pada tahun 1809 I Gusti Nyoman Karang wafat. Selanjutnya I Gusti Nyoman Karang diganti oleh kakaknya I Gusti Gede Karang sebagai Raja Buleleng kedua. Pada masa pemerintahan I Gusti Gede Karang pada tahun 1816 terjadi tanah longsor di Bangkang dan Sukosade. Bencana tanah longsor itu menyebabkan tertimbunnya puri I Gusti Bagus Jelantik Banjar di Bangkang yang mengakibatkan I Gusti Bagus Jelantik Banjar, I Gusti Wayan Panji, I Gusti Wayan Penebal, I Gusti Nyoman Penarungan beserta keluarganya meninggal dunia tertimbun tanah longsor. Selanjutnya Raja Buleleng II I Gusti Gede Karang mengangkat adik I Gusti Bagus Jelantik Banjar yang bernama I Gusti Ketut Jelantik menjadi patih kerajaan Buleleng. Kerajaan Buleleng di bawah kekuasaan I Gusti Gede Karang kemudian dapat berkembang dengan baik. Selanjutnya pada tahun 1818 I Gusti Gede Karang berhasil menempatkan Jembrane di bawah kekuasaan kerajaan Buleleng yang sebelumnya menjadi pasal kerajaan Badung. I Gusti Gede Karang Raja Buleleng kemudian menempatkan orang-orang Bugis di Jembrane di bawah pimpinan Patimi. Selanjutnya setelah Raja Karangasem I Gusti Anglurah Gede Karangasem Dewate di Tohpati wafat, selanjutnya diganti oleh putranya yang bernama I Gusti Anglurah Bagus Karang. Mengingat I Gusti Anglurah Bagus Karang merupakan adik Raja Buleleng I Gusti Gede Karang dan keadaan kerajaan Buleleng semakin lebih baik, keadaan itu menyebabkan pada tahun 1824 kerajaan Buleleng menyatakan melepaskan diri dari kerajaan Karangasem, dan bahkan kemudian kerajaan Buleleng menyatakan bahwa kerajaan Karangasem berada di bawah kekuasaan kerajaan Buleleng. Akan tetapi tahun 1827 pada saat Raja I Gusti Gede Karang pergi ke Jembrane yang merupakan wilayah kekuasaan Buleleng, Raja Buleleng II itu dikeroyok hingga wafat di Pengambengan. Oleh karena itu I Gusti Gede Karang dikenal juga sebagai Dewate di Pengambengan. Sepeninggal Raja I Gusti Gede Karang, kekuasaan kerajaan Buleleng kemudian diganti oleh putranya I Gusti Gede Karangpang.
sebagai raja ketiga dinasti Karangasem. Pada masa pemerintahan Raja I Gusti Gede Karangpang, terjadi kesalahpahaman dengan salah seorang keturunan Panji Sakti yang bernama I Gusti Bagus Kesatra. Kesalahpahaman itu akibat I Gusti Bagus Kesatra menghaturkan hidangan ikan udang yang diartikan oleh I Gusti Gede Karangpang sebagai wodang selesai menjadi raja. Raja I Gusti Gede Karangpang kemudian memerintahkan untuk membunuh I Gusti Bagus Kesatra. Raja I Gusti Gede Karangpang itu pun sangat kejam. Tindakan raja itu menimbulkan kemarahan para Arya keturunan Panji Sakti. Pada suatu malam pertunjukan wayang di halaman puri dengan dalang Ki Guliang dari desa Banjar, para Arya hendak memberontak dan membunuh raja. Menunggu keluarnya Raja I Gusti Gede Karangpang untuk menonton. Akan tetapi raja tidak keluar juga. Akhirnya para Arya bersama pengikutnya langsung menerjang ke dalam puri. Ternyata di dalam puri hanya ada seorang penunggu puri yang bernama Ketut Karang dari Penataran dan mengatakan raja telah menghilang. Tidak diketahui kemana. Para Arya beserta pengikutnya itu pun akhirnya pulang ke tempat tinggalnya masing-masing. Keesokan harinya ternyata Raja I Gusti Gede Karangpang sudah kelihatan duduk memimpin persidangan dengan para manca yang tidak dihadiri oleh Arya Buleleng, keturunan Panji Sakti. Sidang itu menyepakati untuk membunuh semua keturunan Arya Buleleng. Tentu saja tindakan raja itu menimbulkan reaksi dari rakyat Buleleng. Rakyat Buleleng kemudian mengangkat senjata. Raja I Gusti Gede Karangpang akhirnya melarikan diri ke Karangasem. Tetapi di Karangasem, Raja I Gusti Gede Karangpang pada tahun 1833 dibunuh oleh Laskar Kerajaan Karangasem atas perintah Raja Karangasem I Gusti Lanang Peguyangan. Setelah I Gusti Gede Karangpang wafat, Kerajaan Buleleng mengalami kekosongan kekuasaan. Baru tahun 1834, sepupu dari I Gusti Gede Karangpang yang bernama I Gusti Made Okosuri menggantikan kedudukannya sebagai raja keempat dari dinasti Karangasem. Akan tetapi I Gusti Made Okosuri tidak lama berkuasa di Buleleng. Dia kemudian kembali pulang ke Karangasem, selanjutnya ke Kerajaan Singasari Lombok. Sepeninggal I Gusti Made Okosuri, kembali di Buleleng mengalami kekosongan pemerintahan. Keadaan itu menggugah niat seorang putra Karangasem yang tinggal di Sangket Buleleng yang bernama I Gusti Ketut Jelantik pulang menghadap Raja Karangasem, I Gusti Bagus Karang. I Gusti Ketut Jelantik memohon kepada raja agar segera menempatkan seorang raja dengan pertimbangan keadaan di Buleleng sudah aman. Akhirnya Raja Karangasem I Gusti Bagus Karang mengangkat keponakannya yang bernama I Gusti Made Karangasem menjadi raja kelima Kerajaan Buleleng. Bersamaan dengan itu diangkat pula I Gusti Ketut Jelantik yang dianggap mengetahui keadaan masyarakat di Buleleng menjadi patih. Pemerintahan Kerajaan Buleleng di bawah Raja kelima I Gusti Made Karangasem dengan didampingi oleh I Gusti Ketut Jelantik sebagai patih kemudian dapat menyatukan para bangsawan keturunan Panji Sakti dengan para bangsawan keturunan Karangasem.
Kemudian pada bulan Mei tahun 1845, sebuah kapal Belanda bernama Atut Rahman kandas dan karam di pantai Karanganyar, daerah kekuasaan Karangasem. Kapal itu kemudian dirampas oleh penduduk. Kejadian itu menyebabkan Belanda protes dan mengirimkan utusan ke Buleleng untuk melakukan perundingan mengenai penghapusan hak tawan karang. Dalam perundingan yang berlangsung tanggal 8 Mei 1845, I Gusti Ngurah Jelanthe mengatakan bahwa orang tidak dapat menguasai negeri orang lain hanya dengan sehelai kertas. Hal itu hanya bisa dilakukan dengan ujung keris. Tidak terjadinya kata sepakat. Pada saat itu, akhirnya pada tanggal 25 Mei 1946 dini hari, pasukan Belanda melakukan penyerangan. Istana Singaraja dihancurkan. Raja I Gusti Made Karangasem dan keluarganya, Patih I Gusti Ketut Jelanthe, pembesar kerajaan, dan Laskar Buleleng meninggalkan Singaraja menuju ke Jageraga. Perlawanan terus dilakukan di bawah pimpinan Patih I Gusti Ketut Jelanthe. Perlawanan itu kemudian dibantu oleh laskar dari Klungkung, Gianyar, Mengui, dan Karangasem. Akan tetapi pada tanggal 16 April 1849, benteng Jageraga dapat dikuasai oleh Belanda. Raja Buleleng I Gusti Made Karangasem, Patih I Gusti Ketut Jelanthe bersama putranya yang bernama I Gusti Ketut Jelanthe Telas beserta pengikutnya mundur ke Karangasem. Pasukan Belanda terus mengejar. Akhirnya pada saat mereka sampai di perbukitan Balai Punduk, Gunung Batur Kintamani, mereka diserang dengan senapan hingga semuanya gugur. Dengan begitu, Belanda kemudian dapat menguasai Buleleng. Tidak lama berselang, di tahun 1849 itu juga Belanda berhasil menguasai Karangasem dengan gugurnya Raja Karangasem, I Gusti Gede Karangasem, dan Ida Ketut Gede, keturunan Watulumbang, di desa Sesane, Bebandem. Setelah Buleleng dan Karangasem dikuasai oleh Belanda, kekuasaan kerajaan Buleleng dikembalikan lagi kepada keturunan I Gusti Panji Sakti. Itulah cerita mengenai keberadaan pemerintahan dinasti Karangasem di Buleleng. Cerita itu saya olah dari berbagai sumber, di antaranya buku Kupu-Kupu Kuning yang Terbang di Selat Lombok, yang ditulis oleh Anak Agung Ketut Agung. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.